Sajane wong toreko ya ana bener ketika mengatakan wong kudu di guru. Cuma tak arani ana bener kok. Enggak fairnya kan kadang maknane guru itu hanya mursyid. Sebetulnya ngomongnya ada usah seperti itu ya. Semua orang harus punya sanad. Sanad di toreko disebut mursyid, ning ilmu hadis disebut rawi, ning kepesantren disebut napa? Kiai atau guru. Tapi problem sebagian orang itu kan asobia, toreko. Yang penting itu duwe napa? Mursyid. Nah, mahasiswa penting di dosen. Karena apa itu kan di rumah Allah tenan awas kena salah. Orang itu tidak bisa niru Allah, sing iso ditiru padha-padha menurut. Musangane ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta. Anut dalane wong sing telah engkau beri nikmat. Nah, yang telah itu siapa? Ya sing wis mati. Iku sing mesti kena dinut sing wis mati. Tapi problem wong mati ini terserah sing nyejarah. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa inna lil muttaqina lan satemene iku setengah saking wa inna lil muttaqina lan satemene iku tetep kedhe pira-pira wong sing takwa asamilina kang mengko kabeh lan marang para anbiya lahus nama akin yaktine ono apike bali marji indikse bali fil akhirat ing dalem akhirat jannati adin tegese swarga adin uti lafaz jannatu adine badal ing dadi badal awat bukan dadi atas bayan ya husna ma'ab kedhi lafaz husna ma'ab mufattahatan ingkang kabuka lahum kedue para akhyar apa alabu pira-pira pintu min hasamin jannah. Jadi ketika mereka masuk surga semua pintu terbuka muttaqiina halil lugu santai kabeh yang dalam jannah. Alal aro iki ngatasi kiye kuna manane padi-padi, penungguan sing enak ning sofa atau ning padi. Sing sofa atau ning padi-padi wae lungguh enak nyaman. Ya dauna kang padha manggil sapa ngake dia fil jannah dibagiaten lan buahan kasiraten kang akeh wasarafin lan nikmat. Wa indahum lan iku ana ing sandinge al akhyar qasiratut tarfi utawa wong wedok sing nyendakno penglihatane atau sing membatasi penglihatannya maksudnya ora jelalatan delok wong lanang liya habisatul ayuni tegese fokus mripate mu'ala azwajina ing atase bojo-bojone qasiratut tarfi atrobun tur sejajar kabeh asnanuhunna tegese utahe umure para bidadari wahidatun siji wa ya banatu salasin walasin umur 33 apa nih sanatan tahun ini jam utir bin lafad atrob jam lafad bin hadal tawi ke mazkura kema perkara tua aduna kang janjani sira kabeh lafad tua aduna bil waibati lan domir waib hada mayu adun wa bil khitab lan kelawan apa khitab tua adun akhirnya kita napa hada ma tua adun apa ya adun tua adun berarti kira kita pakai khitab sebagian kira pakai apa waib berarti hada mayu adun iltifatan hadis jadi iltifat itu berubah sama redaksi waib dari mukhotob atau mukhotob jadi apa waib liyaumil hisab di korona dina hisab eli ajihi dikasih korona areh hisab ina hada saat meniki rizkuna bin rizki kita malah kurang itu tetap kedua rizkuna min nafatin utawi entek ing kita ing dikasih entek wal jumlah itu jumlah halun dari hal min rizkuna sing lafad rizkuna au khobar untuk dari khobar sanin kang kedua. Jadi khobar kedua li inna kedua inna ayat iman dikasih hari langgeng atau imun tuh anak dari segi kulan ada utawi keimat guru dikasih barang kang tersebut ilmu minina kedua pira-pira mukmin iku ngene wa inna litawhina ada khubta ta'un kudifa khobaru ketemu rusuh atau khulusin ada utawi iki manone utawi iki kabeh iku al-mazkurul barang kang janjekno lil mukmin wis kowe ngoten lah. Wa inna litaghina lan satamne iku setengah sange wong sing lacut kabeh musta'nafun lasar roma dene nggon sing elek. Rupane jahanam, rupane neraka jahanam. Ya slona bakal manjing sapa tawin wong sing lacut-lacut utawa tawun ha ing jahanam. Ket kuluna tekse manjing sapa tawun ha ing jahanam. Babi salihah. Mongko walak banget almihad wa konggon lemehan ail firasu tegese menembean ai hadau tabi iki jahanam ta hadau tabi iki niki fabi samong kaya walak banget almihadu utawi nggon lemehan ai hiya tegese jahanam ail firas tegese nggon lemehan hadau tabi iki ail adab tegese adab al mafhum kang den mafhum lima sing perkara badhe sak mesti dawuh iki fal yaduku mongko ngicipno sapa ngakeh ing akeh
utawi iki hamimun. Anane neraka jahanam hamimun iku banyu sing banget panase. Maun dikse banyu harun kang banget panase mukhrikun kang obong. Wa khasakun lan napa nana. Kita fifik lan takfif atas titi dan tasdid kesak. Mat dikse perkara yasilu kang meleleh apa ma min sodidi alinari saking nanai penduduk neraka. Lawa akharu min syaklihi aswad. Wa akharu lan ya ana bentuk liya. Wa akharu lan ya ana bentuk liya. Min syaklihi saking sejenise ikilah adab. Air misli matkurit keses pada yang disebut minal hamimi saking napa banyu panas wal ghasakilan ana azwajun. Utawi iku ana pira-pira warna. Azwajun iku pira-pira warna. Pira asnafun dikse pira-pira warna. Manane ada pun dikse siksane ahli nar min anwa'in sing pira-pira warna mustalifatin kang beda-beda. Wa yuqalu lan den ucapno lagu kedhe penduduk neraka ing dadkhuli menalikane manjinge ahli neraka neraka bi abaihim kan para pengikut pengikute mereka. Diucapno ngene hadza faujum muqtahum makun. Hadza utawi iku faujun iku sekelompok jampun dikse sekelompok muktahimun kang bakal mancing dakhirun tikse mancing makum serta sira kabeh mancing annaro ing neraka bisiddatin kelawan repot utawa kangelan kabeh kaya kulo mongko ngucap sop almat buuna sing din la marhaban bihim ora ana bejo kemayangan kumujud bihim kan ahli nar ila saat tegese ora ana longgar kumujud lahum kedhi ali ing atase ahli nar indam satune wong kabeh usul nari bakal masuk neraka. Kalau pada ngucap sopong ngake alat bau sepiro-piro pengikut bal antum balik di siro kafe lamar haban orang bejo kemayangan yang mojud di kumpulan siro kafe antum di siro kafe kodam tumu di seno siro kafe yang kafiran air kufrolana keti kita tapi sama itu yang mongkoi ku alat banget al-kororo kongkan tetap lana keti kita walaupun keti siro kafe anaru dan roh. Kalau pada ngucap sopong ngake itu ngelanane robana do pengiran kita manti sapa di wong kodam aku dhisikno sapa man atau menyuguhkan sapa man lana maring kita ada ing azab fazid mongko kula aturi nambahi panjenengan ku ing man adaban ing siksa difan kang tikel-tikel misla adabi tegese padane siksane wong ala kufri ing atase kekafirane wong finari ing dalam neraka wa qalu lan padha ngucap sapa kufaru Mekah wa hum halu ta kufaru Mekah finari ing dalam neraka ngucap ngene malana mai kok lana ketika kita lana orang ningali kita rijalan ing pira-pira wong lanang. Rijalan ing pira-pira wong lanang kuna kang ana kita iku naud. Iku ngitung kita ing para rijal fid dunya ing dunya tak itung menal asyarari sing pira-pira wong sing elek. At-takhadna kang ngalap kita ing wong akeh sukrian ing bahan lolo an fidomisin wa kasriha. Iku nate kesewati kita nasakhiru bihim utawa naskharu bihim. Iku ngenyek kita bihim lan kabeh fitunya ing dunya wal yaud enak nasabi krana nasab amaf uduna ana ta iku wong sing ora ana kabeh hum utawi al asyrar amzaqat utawa ora ketok malat tegese ora ketok anhum apa lapsoru pira-pira peninggal falam narom ora ningali kita gumeng wong akeh wa hum te wong akeh fuqara muslimin iku pira-pira fakir wong Islam ka amarin wadine amar wa bilal wa suhaib wasalna inna dzalika la haqqun takhasumu ahlina. Ina dari kata temen mengkono kafe lah hakun yektine nyoto wajibun kesengkang wajib apa wuku tungi bani dalik bahwa teiki ku takhosum ahli nar iku dadi pertukarane ahli neraka kama kadine perkara tatqadama kang disiapa kul ngucap sira Muhammad ya Muhammad di kufari Makkah innama ana mungkin saat temen te ingsun mungkirun sing ngeke peringatan mukhawifun dari sing ngeke peringatan dinari lan neraka wa mami lahinan ora nate pangeran lan ora ana iku te pangeran Allah itu kecuali dat sing siji wa ma min ilahin lan ora ana utawi sange pangeran niku ilal wahidu kecuali dat sing siji al qahar dat sing akeh maksane terus al qahar li khalqihi maring makhluk Allah ban kula terang mulai napa waskur Ismaila wal Yasa napa wadal kifli wal kulum jadi ngaji wis kok eling-eling nek kula cek eling tenan dawuhe Mbah Mun kula cek ingat betul kula didhawuhi Mbah Mun wong iku ra iso niru pangeran iku la yaqulu wala yashrab eling-eling terus wong iku ra iso niru napa pangeran kan boten dahar boten minum
Sehingga untuk menuju jalannya Allah itu gelem ra gelem itu anut makhluk. Mane wong keliru muni sithik-sithik langsung anut pangeran. Pangeran itu ora dahar, ora minum. Berarti dari zate pangeran itu tidak mungkin kita tiru. Mergo laisa kamislihi. Makanya ketika kita berdoa di Fatihah itu ngono tenan. Ketika kita doa di Fatihah seperti ihdinas siratal mustaqim iku siratal ladzina an'amta 'alaihim. Mestine normalnya kan tunjukkan kami jalan yang lurus yaitu siratoka jalan engkau ya. Itu tidak seperti itu, tapi siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya mereka yang telah engkau beri nikmat. Karena manusia enggak mungkin niru Allah langsung, mergo Allah itu boten apa? Mangan boten. Artinya kita ini bisanya niru, ya niru wong ketemu wong, hadis ketemu hadis. Sebab itu sakjane wong toreko ya ono bener ketika mengatakan wong kudu di guru. Cuma tak arani ono bener kok. Enggak fairnya kan kadang maknane guru itu hanya mursyid. Sebetulnya ngomongnya ada usah seperti itu ya. Semua orang harus punya sanad. Sanad di toreko disebut mursyid, ning ilmu hadis disebut rawi, ning kepesantrenan disebut napa? Kiai atau guru. Tapi problem sebagian orang itu kan asobia, torekoh. Yang penting itu duwe nopo, dosen. Anak mahasiswa penting di dosen. Karena apa itu tadi rumah Allah tenan awas kena salah. Orang itu tidak bisa niru Allah, sing iso ditiru podo-podo menu. Misalnya ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta. Anut dalane wong sing telah engkau beri nikmat. Ya, yang telah itu siapa? Ya sing wis mati. Iku sing mesti kena dinut sing wis mati. Tapi problem mau mati ini terserah sing nyejarah. Padha wae iki misalnya Anut Abdul Qadir Jilani utawa Anut Imam Ghazali, rawine kok atau penafsirnya goblok. Ya mau kados kula ngaji sore tak contohno, ana wong saleh alim jagungan mbek wong ayu utawa ketemu wong ayu takok-takokan ning perapatan. Terus mbok simpulno nek ngono jagungan mbek wong ayu iku. Kan goblok banget. Padahal isowe wong iki faktor tonggo sehingga regani atau kebetulan cawe wedok mau takok bab haid. Belum ragilem kan kudu dijawab. Dan kesunatannya jalan jeneng perapatan, nang omah rapati sunat. Tak jamin secara fikih. Semakin di depan umum semakin baik karena ketemu perempuan yang tidak mahram baik di depan umum maupun baik dhewean. Baik di depan umum. Tapi kadang-kadang wong saya iso ngaji malah ngono kok ngarepe wong akeh ado dhewean malah bahaya. Wong ora tau ngaji kok repot. Makanya kiai-kiai itu nak nyemak bangga itu rata-rata malah di depan umum. Memang bagus di depan umum kalau ketemu orang yang tidak kok pikirannya wong ra macam-macam. Pantangannya seperti Dewi Nabi layak luwana rojulun berarti tidak boleh orang tersebar. Ya jadi kan nanti tonggo ayu nabi jagungan itu depan umum. Bener macam. Nah kalau gelem ini orang gelem jagungan percaya. Tapi kadang orang berpikir, ojo ngarepe wong akeh mari ditiru. Lah asal di depan orang banyak itu harame rapati nemen koyo dewi. Tapi kan tetap nak disimpulno itu boleh repot. Tak balen malih ya. Terus dalane Allah itu kudu niru wong, ora oleh langsung niru Allah mergo Allah itu mukhalafatul niru wong. Lane wazkur Ismaila wal Yasa. Kanjeng Nabi sing kekasih Allah kon niru Nabi Ismail, Nabi Yasa, Nabi Nabi. Maksudnya niru wong. Misalnya Ismail di prestasi mengorbankan dirinya untuk abahnya, yaitu ngewangi bangun Ka'bah dan siap disembelih. Nabi Yasa di prestasi seperti ini, Nabi Dzulkifli punya prestasi seperti ini. Iku dawe pangeran kena eling aku, iku eling hamba-hambaku sing saleh. Iku eling Allah langsung itu tidak bisa karena ada problem apa? Allah itu mukhalafatul lil hawadits. Saiki wong kudu ora iso ngaji, muni langsung anut Kanjeng Nabi. Anut Kanjeng Nabi itu artinya apa? Pastikan riwayatnya benar dulu. Nabinya pasti benar, tapi riwayat yang sampai ke kita. Pertanyaannya bukan kita anti anut Nabi, memastikan riwayat itu benar atau tidak. Setelah riwayat itu benar, maknanya benar enggak? Bisa saja maknanya salah. Kayak kelompok-kelompok yang mudah mengkafirkan orang itu maknanya hadis salah. Memang Nabi ngendikan laisa minna ya tidak termasuk golonganku wong sing tau bodoni.
Tapi maksudnya Nabi ya dalam konteks itu tidak termasuk golonganku, bukan berarti dia sama sekali tidak termasuk umatnya Kanjeng. Karena dalam banyak hadis Nabi ngendikan syafaati li ahlil kabair min ummati, umatku yang tahu dosa lah berhak mendapat syafaat. Andai kan orang yang pernah bodoni langsung gak umatnya Nabi, berarti menjadi kafir. Nah, itu dari hadis laisa minna, ora termasuk golonganku wong sing nate bodoni man ghasyan. Banyak kalau menurut itu banyak, tidak termasuk golonganku sing bodoni, jadi masuk golonganku yang itu kan banyak yang dicap Nabi enggak. Riwayatnya benar, tapi pemaknanya salah. Makanya ada pepatah masyhur itu kalau dalam tradisi ulama itu, laula murabbi lama arafna rabbi, walaula ulama lama arafnal am. Iya, laula murabbi, umpama ora ono sing didik aku, lama arafna rabbi, kita ndak akan ngerti Tuhan. Ya, jadi misalnya gue urip ning alas, gak ono guru, gak ono forum yo, wis iki pahit, wis iki manis. Agak niku nyegerno kan ngono tok. Kowe ora pengiran kok iki. Ya saya belajar filsafat sendiri. Paling rom kidang kok bedak, ora celeng kok bedak. Jenenge ora ono siapa-siapa. Mulane laula murabbi lama arafna. Jadi kita tahu Allah baru kayak para murabbi wong sing di. Sehingga hubungan kita dengan Allah itu ya nurut sing didik. Ya jenenge laula murabbi lama arafna. Terus nomor loro walau ulama lama arafnal anbiya. Andai kan tidak ada ulama, kita juga gak ngerti Nabi. Kowe kok sithik-sithik sunah Rasul hadis sing nerangno sok. Saling ngerti Nabi ku nak sujud. Iku ngene, kowe jare sok. Iku sangka sallu amaro aitumuni salli sahabat nyekseni sujude Nabi. Tabiin nyekseni sujude sahabat. Tabiin nyekseni sujude para tabiin terus sampai pulau ngerti sujudnya bangun niru Mbak Siber, niru Mbak Karim Lerboyo, terus niru sampai Mbak Hasim niru Mbak Mahfud niru sing arange Anatut Olivin Abi Bakar Sato, beliau niru Usman Adim Yati, terus niru saya ini Tahlan itu saya Usman Adim Yati, terus sampai Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulane walau lal isnad laqala man sa'a mas, andikan tanpa sanad maka orang akan ngomong sekenal. Karena itu agama, sehingga Allah orang ngendikan ihdinas siratal mustaqim siratal kat ngendikan siratal ladina. Kita harus mengikuti orang itu siapa yang bisa diikuti? An'amta alaihim, yang telah engkau beri nikmat. Jadi wong itu orang ngerti ngaji ini, oh anut Nabi. Karena kalau anut Nabi secara 100%, misalnya kisi soniru misalnya si soniru hal tertentu sesuai nak serampangan, saya ini sampai nak berdiri saya ini misalnya si soniru Nabi sholat qobliyah terus qobliyah niru Nabi cingkrangnya sanad Nabi terus misalnya terus dia wis niru Nabi. Nanti kalau agama itu tidak ada riwayat Nabi uripin di Mekah Medina, kenapa kamu tidak urip di Mekah Medina? Misalnya pertanyaannya maka yang ini terus panjang. Nah, memperdebatkan seperti ini itu tidak ada dulu lama. Mulai dulu nggak ada memperdebatkan seperti ini. Karena ulama lah yang tahu cara pandang usul fikih ini. Nabi ketika nampak di Medina itu jenis waqi'atu ainin, satu fakta. Sementara Nabi Nasrul Islam itu misi. Salah lagi. Nabi nampak di Medina namanya waqi'atu ainin, satu fakta. Tapi Nabi Nasrul Islam menyebarkan Islam itu satu misi, satu himmah, satu cita-cita. Sehingga kalau ulama ditanya, kamu hidup di Medina tapi nggak bisa menyebarkan Islam, dengan hidup di Uni Soviet dan menyebarkan Islam, milih mana? Sehingga Sayyidina Ali karena mau wajah itu milih pindah ke Najaf, ke Irak. Karena beliau menganggap Medina sudah cukup aman Islamnya, aman peradabannya. Beliau ingin menyebarkan Islam di bagaimana? Kufah, yaitu tenggene aja. Nah, tapi nggak bisa kamu katakan Sayyidina Ali gak niru Nabi urip nang Medina kok dia pindah budi? Iya. Tapi karena pertanyaannya bisa dibalik, nak tetap di Medina, dorong Jawa nguyai segoro tasirul hasil. Karena mendakwai sesuatu yang sudah jalan. Tapi kalau ke Irak menyebarkan agama.
Waktu galeng ini, nak kue Papua, itu gaya masjid sebagai pendiri. Dan nak kue kota, merumah masjid itu untuk opah, milen. Soalnya gue boleh ridani pangeran. Nah, misalnya, jadi ulama usul fikih yang tahu duduk perkaranya, ya sudah kita harus mengikuti ulama, karena dia yang tahu, beliau ini yang tahu cara pandang. Mengenai lama arrofnal. Dulu ketika era murni itu orang sedekah itu biasa, mesti diterima. Hadiah ya biasa mesti diterima. Tapi ketika era Umar bin Abdul Aziz, beliau jadi khalifah. Dulu seperti itu namanya sedekah. Sekarang suap. Semenjak itu ada aturan baru. Kalau orang sedang jabat, kok dikasih hadiah orang berperkara itu nggak boleh karena potensinya. Dulu nggak kebayang ada suap itu, karena orang kalau ngasih ya ikhlas, bahkan diterima itu sudah senangnya bukan. Nah, saya juga alam tambah sidik ngatur kiai. Mulai dulu. Jalur ane orang aneh, orang sekedar ngundang pengajian, jalur swargo. Amit. Justru itu mari ras swargo, ngundang alam tambah yang ngono kok. Jalur aneh apa? Jadi saya ulang lagi ya. Iling-iling makalah ulama, laula murabbi lama arafna rabbi, walau lama arafna. Karena kita butuh. Kalau kamu tanpa sanad, maka membayangkan Islam itu sesuai yang kamu bayangkan tadi. Jadi misalnya kita bayangkan Nabi itu figur yang begini-begini. Padahal kadang Nabi itu figur yang secara ilmu sholah itu malah kadang nggak iso nalar. Sing iso nalar itu ilmu yang riwayat. Misalnya gini, Nabi itu punya sisi unik. Kalau dahar itu di depan umum, ya kadang sampai di luar di depan umum. Terus kalau memperlihatkan sebagai manusia itu ya diperlihatkan. Kenapa? Karena Nabi jadi Nabi itu setelah Nabi Isa. Nabi Isa karena begitu sempurna malah kecelakaan dianggap pangeran. Jika Nabi itu kalau dahar itu di depan umum. Terus Nabi istrinya banyak. Karena untuk mempertegas bahwa Nabi itu tidak Tuhan. Karena ciri utama Tuhan itu tidak beristri, tidak beranak, tidak makan, tidak minum. Jadi kamu ini cara bahasa modern itu Nabi justru bikin kontra dengan Tuhan supaya kelihatan tidak sebagai Tuhan. Nak loro ya bangga, nak dahar ya bangga, nak ngombe ya bangga. Justru itu bagus. Itu di ranah ilmu. Tapi nak di ranah rasa, kan seneng di panutan yang terkenal atau mangan. Terkenal atau mungkin kan kesannya kan luwe tapi secara ilmu itu tidak bagus karena nanti ada potensi kecelakaan dianggap Tuhan. Itu contoh-contoh kecil. Jadi itu ilmu. Lalu yang tahu itu ya tak ulang lagi ulama. Justru Nabi ketika sakit, ketika dipanah ya luka, ketika diantemi wong kafir ya berdarah-darah, itu bagus. Orang nggak perlu memitoskan Nabi itu orang yang misalnya nak dipanah rata tegas, dibacok rapopo. Iku gak Nabi pendekar jadi paham. Jadi tapi itu secara ilmu dan sahabat nggak pernah kecewa misalnya Nabi dipanah kok popo ya ra kecewa ya seneng aja. Karena mereka diajari Nabi, aku itu gak pangeran. Nah ini saya cerita, jadi andai kan agama itu tidak berdasar sanad, tidak berdasar ilmu, maka orang akan menghayalkan agama dengan pikirannya. Itu kan seperti orang idolakan Gajah Mada, wah Gajah Mada terlalu sempurna, sampai musnah. Jadi kalau kuburan nih, baliknya nih langit, soalnya don't tintilah musnah, macam-macam. Nah bayangkan kalau agama disepertikan itu, betapa bahayanya. Makanya agama itu butuh apa? Sanad. Karena sanad ini yang menjaga konstitusi apa? Agama. Makanya lengi-lengi apa? Laulal ulama lama arafnal anbiya, walau lamu robbi lama arafnal. Kita tidak pernah tahu Tuhan. Nah maka guru ini posisinya kuat sekali. Saking kuatnya posisi guru, ya guru yang seperti ini sampai ada pepatah tadi manta alama bila seikin Pasai guru setan, orang belajar tanpa guru berarti gurunya itu setan. Karena ekstrimnya guru, ekstrim, pokoknya orang tanpa guru itu. Nah kemudian terus mulai ada dominasi. Orang toreko hanya nganggap itu kan dosen, mahasiswa hanya nganggap itu dosen. Di tradisi ilmu itu guru.
Sebenarnya itu tidak itu semua, yaitu bagian dari itu, tapi tidak itu semua. Yang penting itu ada sana. Sehingga cara pandang itu tadi Nabi di Medina itu waqi atau ainin, satu fakta sosial. Meskipun dengan segala fadhilul Madinah, tetap itu satu fakta sosial. Buktinya zuriyahnya Rasulullah terbanyak hidup di Kufah. Mulai Sayyid alim-alim di Kufah, setelah itu pindah ke Yaman. Apakah pindah ke Yaman berarti meninggalkan tempat yang pernah disinggahi Rasulullah? Tidak seperti itu. Tapi ciri utama Nabi itu dakwah dan nasrul ilmu. Dan yang butuh zaman itu Yaman, yang butuh itu ke Indonesia, ya ke Indonesia. Nah, andai kan sunnah Rasul dimaknai secara sepihak, itu urip di Medina. Berarti orang Islam sekali kan di Medina gak dianggap sunnah. Wah, itu terus panjang jadinya. Makanya terus ada ilmu, itu namanya usul fikih. Usul fikih itu yang ngatur itu semua, yang bisa menganalisis. Caranya gampang saja. Zaman Nabi Sugeng itu sudah nyuruh Sayyidina Ali ke Yaman, disuruh dakwah ke Yaman. Beberapa sahabat disuruh ke daerah-daerah terpencil. Artinya apa? Andai kan yang ditempati Nabi Medina itu jadi sentral, harus orang di Medina, Nabi tidak akan menyuruh orang keluar dari. Tapi nyatanya mereka disuruh keluar demi kepentingan dakwah. Berarti keluar dari Medina itu bukan meninggalkan sunnah. Akhirnya terus jadi ilmu. Makanya terus dibedakan mana waqi atau ainin, mana yang misi. Tentu didahulukan apa misi atau himmah. Jadi itu harus ada ilmunya, memang seperti itu. Misalnya termasuk yang paling terkenal saya contohkan berkali-kali. Nabi itu kalau sedekah ya pakai tamar, kalau uang ya pakai dinar. Tapi ilmu kita tahu maknanya itu adalah alat tukar. Sehingga di Indonesia kita sedekah pakai rupiah. Kalau Nabi pakai tamar, kita ganti beras karena maknanya kod, makanan pokok. Oh coba pakai niru Nabi. Lagi niru Nabi saya ini berarti sedekah rupiah, gak niru Nabi. Nabi gak pernah sedekah pakai rupiah, tapi pakai apa? Dinar. Nah itu terus ada ilmunya. Yaitu disebut ada ilmu waqi atau ainin. Kebetulan Nabi orang Mekah, maka sedekahnya pakai dinar. Di era itu orang Mekah seringnya dahar Quran. Terus itu semua di mana nih? Kod sama alat tukar, kod sama alat tukar. Sekarang alat tukar rupiah ya berarti sudah banyak rupiah. Kalau zakatnya dulu makanan pokok di Mekah ya kita zakat pakai makanan pokok di Indonesia. Maknanya beras. Itu yang lama lagi yang tahu itu lama. Ngeleng-ngeleng ini ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina, jalannya mereka yang telah engkau beri nikmat. Karena kalau langsung ada tahu, nggak ada Nabi misalnya, terus sanatnya gimana? Misalnya sholat madhep Ka'bah, itu ya sudah kita anut Nabi sholat itu madhep Ka'bah. Tapi zaman Nabi teng Medina itu luas masjid Medina itu sudah lebih dari luasnya Ka'bah. Geleng-geleng. Dina ono wong fanatik Ka'bah itu, fanatik presisi Ka'bah, itu rapati ngaji. Zaman Nabi Sugeng itu luas masjid Medina itu sudah lebih luas ketimbang Ka'bah. Ka'bah itu hanya 18 kali 16 meter. Tapi ruang 16 sampai 18 meter diameternya. Berarti kalau ingin kenceng Ka'bah, semua masjid harus luas maksimal itu 18 meter. Karena kalau masjid itu 50 meter, berarti ujung yang sana sama sana itu sudah tidak center Ka'bah. Kalau ingin center harus bentuk U. Iya kan? Kalau Ka'bah itu 18 meter, kalau ingin kenceng Ka'bah berarti masjid semua harus berapa luasnya? 18 meter. Nanti kalau 50 meter yang ujung sana sama ujung sana, udah Ethiopia, udah. Tapi zaman Nabi Sugeng itu masjid di Medina itu sudah lebih luas ketimbang diameter. Itu menunjukkan bahwa madhep Ka'bah itu tidak harus persis Ka'bah untuk jarak yang jauh, cukup jihad itu namanya arah. Ya terus seperti itu. Lagi-lagi lalu lama arafnal. Kemudian nasah mansukh. Kalau sampai belajar teks Nabi Ismail, Nabi Ibrahim itu bujune akeh. Nabi Dawud itu bujune akeh. Nabi Sulaiman apa meneh. Kowe langsung anut. Ya tidak bisa. Ulama yang tahu ini syariat yang sudah mansukh, sudah dihapus ketentuan. Ya begitu terus. Ngilangin najis ya begitu, terus ngelola anak ya begitu, semuanya.
Terus ulama ngarang fikih detail itu disebut kitab fikih. Ada Fathul Qorib, ada Fathul Mu'in. Jadi kamu tidak bisa berdiri sendiri memahami agama. Makanya laulal isnad laqala man sa'a ma sa'a. Andai kan tidak ada sanad, maka orang akan semau gue karena dia punya pikiran, kebetulan dia kiai, dianggap itu pikirannya dia punya pikiran, kemudian dia mubalek pas acara Islam, dikira itu pikiran, padahal pikirannya juga ada orang ngomong, sekarang harus kaya, kalau nggak kaya nggak dihormati. Mana ada target Islam ingin dihormati? Itu satu kesalahan. Bilang harus kaya, mana ada di antara hukum fikih itu kaya itu harus. Mengharuskan sesuatu yang tidak wajib itu dosa besar. Ijab malam itu salahnya kebanyakan. Terus target supaya dihormati, mana ada target Islam orang ingin diridani Allah, ingin dihormati orang. Lucu mana kan itu mesti pikirannya sendiri, tidak mungkin itu pikiran Islam. Ya lagi laulal isnad laqala man sa'a masa. Andai kan tidak ada sanad, maka orang mau ngomong apa saja ngomong. Dibutuhkan sanad. Termasuk hal-hal yang ekstrim itu juga butuh sanad. Misalnya ini contoh paling gampang. Ada dua orang saling bunuh, sama-sama mukmin, sama-sama bawa pedang tarung, terus yang satu terbunuh. Zaman Nabi Sugeng terus ngendikan al-qatil wal maqtul finnar, yang bunuh dan yang dibunuh di neraka. Buktinya zaman sahabat terus iskal itu janggal. Hadza al-qatil ya Rasulullah, fama baril maqtul. Oke, kalau yang terbunuh, yang membunuh masuk neraka saya sepakat ya Rasul. Tapi kalau yang dibunuh dosanya apa? Jawab Nabi, innahu kana harison ala qatli sahibi. Yang terbunuh sebetulnya mentalnya pembunuh, cuma nasibnya. Maka yang diukur Islam itu himmah, bukan nasib. Dia terbunuh itu fakta, tapi mentalnya pembunuh, sehingga dia harus masuk neraka karena mentalnya pembunuh, nasibnya terbunuh, tapi mentalnya pembunuh, sehingga al-qatil wal maqtul finnar. Nah itu seperti itu, kalau nggak kita pakai riwayat nggak bisa, kita masih pakai logika yang qatil di neraka, yang maqtul di surga. Maka jangan-jangan kita di Indonesia bisa saja kita ini Islamnya luar biasa, karena justru di Indonesia itu kita dakwah. Makanya di guyonan kiai terkenal itu, ini kisah nyata tapi udah di guyonan, tapi nyata. Ada orang dari beberapa negara yang sudah tertib manajemen, jadi imam masjid digaji, muadzinnya digaji, bahkan sekedar muadzin itu bawa BMW kalau mau ke masjid. Singkat cerita, si kiai-kiai ini, ulama-ulama internasional ini datang ke Indonesia, di Surabaya pas itu tepatnya, bangga. Imam di sini dapat apa? Tidak dapat apa? Betul nggak dapat dia apa? Imam akbarnya aja nggak dapat apa? Mau mereka cerita, oh kalau di kita digaji gini. Karena negara sudah peduli sama imam masjid, sama imam musola. Nah, setelah dia bangga sama kiai Indonesia juga. Makanya kamu sholat terus ya, tahu kok potong gaji. Itu kagetnya bukan main yang ulama-ulama internasional. Karena kalau satu bulan itu gajinya pas itu cerita 70 juta yang kelas timur tengah. Bisa kamu bayangkan berarti per sholat berapa? Kan satu sholat itu 5 ya, 5 kali 30 berapa? 150. Berarti per sholat nilainya sekitar 1 juta, 500.000 ya. Berarti kalau nggak sholat 2 kali potong 1 juta. Oh paketnya bukan main ketika digojol ulama Indonesia. Makanya kamu sholat terus ya, takut potong. Saatnya Indonesia khair, Indonesia bagus kan yang berdua. Arab sana asal saja isi. Meskipun yang mutang-mutang bolak-balik. Nah ini cerita, yaitu guyonan, tapi itu masuk akal. Jadi kita ini jangan, kadang-kadang kita ini merindukan Indonesia kayak negara-negara di sana yang imam masjid diapresiasi oleh negara, muadzin diapresiasi, itu oke. Mungkin pada sisi negaranya bagus karena ngurus orang-orang soleh. Di sisi orang solehnya yang masalah karena mengganggu Jadi kalau orang kiai disuani wong ayu kan, wong ayu ini dulu kiai jari ibadah, kiai ini sih masalah namanya. Jadi kalau wong alim kan ibadah sih masalah sih. Wah repot. Ya kayak tadi, negara berbuat baik sama kiai, misalnya kiai digaji gini, negaranya baik karena hormat kiai, tapi kiai tergantung gaji ini yang mulai masalah. Itu yang tahu ulama, lagi-lagi ulama. Makanya saya itu sama ulama itu hormatnya Masya Allah.
Saya itu dulu bangun itu tidak pati suka sama apa-apa di manajemen. Termasuk saya dulu pernah tanya, kenapa beliau kurang suka misalnya yatim piatu dititipkan di satu manajemen. Jawabnya bangun dulu. Aku kepengen uang manut hukumnya pangeran. Misalnya yatim, ya kewajibannya yang keluarga. Mungkin gua ngelatih uang lali kewajiban. Ya ngelatih orang lali kewajiban. Jadi misalnya saya punya kakak meninggal, anaknya misalnya yatim, atau punya adik meninggal, anaknya yatim. Agama ini kan punya aturan, kewajiban pertama pada ibunya, pada pamannya, pada keluarga dekat. Tapi lalu era modern itu, tentu yang bikin yayasan yatim piatu itu bagus, karena niatnya menampung yatim piatu. Itu bagusnya aja. Problemnya di keluarga yatim tadi. Dari terbiasa merasa itu punya kewajiban hormat ponakan, gara-gara ada yayasan dititipkan. Berarti corong Jawa kulino tinggal gelanggang. Tapi tetap hukumnya Allah yang wajib ya. Pak lainnya. Tapi ketika ada yayasan dititipkan. Makanya kadang ada kebaikan itu bagus di yang bikin karena niatnya baik, tapi tidak bagus untuk yang kita. Karena terus nanti orang itu terbiasa meninggalkan apa? Kewajiban. Itu bahaya kalau ini terus itu bahaya. Bahayanya tadi. Coba kalau dia di rumah keluarga, taruh saja gini. Punya Pak D 3, yang peduli satu saja. Itu sudah kayak anaknya sendiri. Plus ada rasa, namanya sama ponakan itu ada rasa. Belum ada misanan, minduan, tetangga. Kira-kira dapat limpahan kasih sayangnya banyak mana daripada di yayasan? Banyak di keluarga. Meskipun yayasan itu ya bagus, tapi tetap nggak boleh orang itu meninggalkan apa? Kewajiban. Itu cara berpikir ulama. Orang harus dilatih tanggung jawab terhadap kewajibannya sendiri. Makanya tadi ya, jadi pepatahnya itu. Tapi tetap yayasan itu baik. Tapi problemnya tadi, terus wong kulino tinggal gelanggang joro-joro. Profesi yo gitu. Misalnya ben pinter di pondok. Sebetulnya al-madrasatul ula itu ibu. Anak mbok pondokno supaya tanggung jawab. Sebetulnya pelajaran pertama dari anak adalah perilaku orang. Enak pondokno pas ramah kiai, ya kalau pas ramah bongko anak-anak kalau tidak nong sholat. Iya karena sehingga anak itu percontohan anak itu pertama orang tua. Tapi saya kira, nah kiai ini apa ya? Gaya lembaga pendidikan dan orang bisa belajar. Wong tuane sing wajib terus sekolah tanggung. Makanya lucu kan akhirnya kiai itu saat didik santri seneng akhirat mulai diwari kedudukan menang keuntuan itu dan mulai kambuh mondok apik naik mulai kan ada ya saya ulang lagi ya. Jadi Allah itu layak pulu walaya namu walaya srof. Allah itu nggak tidur nggak makan nggak minum sehingga nggak bisa ditiru. Yang bisa ditiru itu sesama manusia. Makanya waskur Ismaila wal Yasa wadal kifla wa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Maka ketika kita nanti masuk surga, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi enggak bisa kamu soleh sendiri itu enggak bisa. Karena kalau soleh sendiri pasti dipimpin khayal, itu tak jamin pasti dipimpin apa? Khayal. Enggak harus ada sanad. Makanya laulal isnad laqala man sa'a ma sa'a. Andai kan tidak ada sanad, maka orang mau ngomong apa saja diomong. Makanya kita butuh nopo? Butuh sanad. Sekolah terus akan ini. Nanti Rabbus samawati wa ma min ilahin illallahu wahidul qahhar. Rabbus samawati. Pangeran iku sing mengerani pira-pira langit wal ardi lan bumi. Wa malan perkara benahuma antarane samawat lan ardh. Al-Azizu turdat sing menangan, Al-Ghalibu sing kang menangan ala amri. Atase urusane Allah. Al-Ghaffar kang akeh nyepurane li awliyaihi maring pira-pira kekasih Allah. Kul ngucap sira Muhammad lagu maring para kafir Mekah zaman iku huwa nakrun atim. Huwa utawi iki iku nakrun atim. Huwa utawi iki lah Quran misalnya. Huwa utawi iki lah Quran iku nakrun cerita atimun kang gedhe. Antum kang utawi sira kabeh anu saking Quran iku mukdiduna iku mengo kabeh.
Ail Qur'an itu seute Qur'an kang ambak tukang cerita ingsun kum ing sira kabeh di iklan tadi. Wajib tu lan teko ingsun kum ing sira kabeh. Fihi napa fihi? Wajib tu kum fihi. Wajib tu lan tekan ingsun kum sira kabeh fi dalam Qur'an bima lan perkara la ya alam. La yu'lamu kang ora den pinawari apa ma ila biwahyin. Wa wa qauluhu ma kana liyamin ilmin fi damalil a'la iku nabaun azim cerita yang besar. Maka orang-orang itu dia ketingsun min saking pengetahuan bimalela ala kelawan percakapane malaikat papan atas dari malaikat di atas semua nalikane berdebat sapa ngake fisani Adam dalam masalah Nabi Adam kina qala wa ta'ala ini ja'ilun fil ardi khalifah in huwa orang-orang kabeh iku in iyuha ilayya maka nal yamin ilmin bil malaila ala isyaqtasimun iyuha ema yuha tegese ora den wahyu ana ilaya maring ingsun apa illa annama kecuali sak temne ingsun ani sak temne ingsun nazirun iku wong sing ngekeki peringatan mubinun kang jelas oleh ngekeki peringatan bayi mingdar tegese banget oleh ngekeki peringatan Waktu dan ini ngasiro iskola nalkane dawa sapa rabbuka pangeran sira lil malaikati maring malaikat inni khaliqum basyaram minti ini sak temne ingsun khaliqun dat sing gawe ingsun gawe basyaran ing manusa mintine saing lemah Wa utawi basar iku adamu adam. Faida sawai tuh mongko nalikane wis nyempurnaan ingsun ku ing adam. Atmam tu tegese nyempurnaan ingsun ku ing adam. Wa nafaqtu lan yo ingsun ajri itu tegese melakoni ingsun fi ing dalam adam min ruhi sanging roh gawean ingsun. Wa namanani sanad kula lan min ruhi sanging roh gawean ingsun. Ora bermakna min ruhi sanging roh ingsun. Berarti adam ditiup ruhi Allah terus di adam ada ruhi supaya jadi setengah Nasrani, jadi Roh Kudus ini. Repot. Yang namanya ini sangat aku. Supaya menruhi sange roh. Yang tiga wing senjata itu bulat. Pas orang terjadi sopo Adam khayan jadi web. Wa idhofatur roh taini idhofana lafat roh ilahi maring menruhi ku tasrifun mengeki penghormatan di Adam maring Adam. Lagi-lagi ini malaikat. Malaikat itu di malaikat itu kan yo dua pikiran, terus iblis yo dua pikiran. Sing podo-podo pikiran itu ya rada bener iblis pikirannya, tapi nurutnya bener malaikat. Jadi umpama agama kanut pikiran ya bener iblis. Juga cara berpikir iblis itu Adam itu sangka lemah, aku sangka mati. Berarti keren aku. Nah cara pikiran malaikat terserah mikir bombolonti dikongkon yo. Jadi agama ini sangat, agama ini seorang lagi nopo sangat. Saja nih kalau tauhid itu keberatan, kalau istilah betuwah itu keberatan. Betuwah maknanya umay. Allah itu tak, Allah mampu dirti enggak baik. Jadi kita harus mengikuti ulama. Dikatakan betuwah itu nama penghormatan. Sesuatu itu mulia, maka disebut betuwah. Bukan berarti Allah nempat di sini. Allah tidak butuh nopo. Jadi itu kan jelimet, laki-laki yang tahu itu ulama. Masjid ya dikatakan betuwah. Nah misalnya iki masjidnya pangeran, malah apa maknanya lucu. Masjidnya pangeran, jadi iki tempat sujudnya pangeran, kacau kan? Tapi berhubung orang paham alhamdulillah, benar-benar iki masjidnya pangeran. Jajal mana nih bahasa Arab? Iki masjidnya pangeran, mana nih terjemah? Iki tempat kacau. Kalau kayak bodoh, di orang-orang itu kacau. Jadi, upah. Yang lainnya anak ulama. Jadi, darah ini betuwah dikatakan dalamnya Allah, maknanya kok idhofatut tasyrif. Nama idhofatut, maknanya omah sing mulia, sampai di istilah no. Dalamnya Allah. Wis kudu bulet ngono kaya ini jenenge apa? Wa idhofatur roh lahu napa? Tasyrifun di Adam. Jadi orang kok wa nafakhtu fihi min ruhi Nabi Adam tak kaya roh kuwi ora tapi seperti tak tiup dari roh sing roh iku urusanku. Tapi ora roh Allah mboten. Iku jenenge apa wa idhofatur roh ilaihi apa? Tasyrifun mau bentuk penghormatan di Adam maring Adam. Wa ruhu terro iku jisim latifun kang alus. Yahya kang dadi urip di kelawan ikilah jisim. Yahya kang dadi urip di sebab ikilah jismun sapa alin saru manusa binufudhi kelawan tembuse roh fi jismi. Fapa umum
nopo jungkelo sira kabeh lagu maring Adam sajidina hali sujud kabeh sujud tahiyatan lan sujud penghormatan keyakinan Imam Suyuti itu bil inhinai kok kelawan dulu di Imam Suyuti ya rada unik jadi pikiran Imam Suyuti itu tapi itu tidak disepakati ahli tafsir ketika Adam diciptakan itu ayo sujud hanya dulu gitu jadi tidak sampai sujud kayak sholat itu pikiran Imam Suyuti karena Imam Suyuti itu masih meyakini sujud yang kayak sholat itu mukhtasun lillah hanya untuk Allah itu pikiran Imam Suyuti makanya beliau menafsirkan sujud itu hanya gitu tapi nak cara Senawi Banten umumnya ulama mengatakan ya nak malaikat itu sampai sujud kayak sholat tapi bukan niat sujud ke Adam tapi karena itu perintah Allah jadi hakikatnya sujud kepada perintahnya Allah bukan ke makhluk yang bernama Adam artinya gini pentingnya ulama ngendikan gini tidak akan pernah ada syariat makhluk disuruh sujud ke makhluk lagi-lagi pentingnya ulama jadi tidak bisa misalnya kamu berdasar cerita Nabi Adam oh kalau gitu saya boleh sujud ke Nabi Muhammad saya boleh sujud ke guru tidak bisa selamanya tidak bisa karena ketika malaikat sujud ke Adam hakikatnya mereka hanya sujud terhadap perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala bukan sujud ke makhluk karena sujud ke makhluk sampai kapanpun tidak pernah sah atau tidak pernah boleh jadi pilihannya dua nah dari Imam Suyuti sujudnya hanya apa diluk kayak diluk pas apa kayak orang-orang Cina itu pokoknya diluk gini kedua atau memang kayak sujud pas sholat tapi bukan niat sujud ke Adam sebagai makhluk tapi sujud karena itu perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala jadi hakikatnya sujud kepada makanya kalau dalam ngaji-ngaji ulama itu agama ini dari awal unik Allah melarang sujud kepada batu tapi kita sholat itu madhep Ka'bah kemudian juga ada batu makanya kita harus menanamkan bahwa semua sujud itu lillahi ta'ala. Dan soal ada arah ya penting arah, mau arah madhep segoro kidul arah itu. Jadi arah itu mau dipakai kesepakatan untuk menunjukkan kalau kita muslim arahnya sujud itu ke Ka'bah. Tapi tetap sujud kita hanya lillahi ta'ala. Saya ulang lagi ya, jadi itu pentingnya ulama. Hanya ada dua versi. Satu, malaikat tidak sujud kayak sholat tapi hanya diluk. Ini cari Imam Suyuti napa sujud tahiyatin bil inhina napa bil inhina. Tapi kalau banyak ulama mengatakan ya sujud betul tapi tidak niat sujud ke Adam tapi tunduk kepada perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Fasajata mongko sujud sapa malaikat kullu miskabane malaikat ajmauna kali sakabane kabeh. Fihi ku tetap ing dalam dawuh kulluhum ajmaun takidane utawa taukid loro yaiku kulluhum dan ajmaun illa iblis kecuali iblis. Wa ta iblis wa abul jinni wa abul jin kana ana sapa iblis ubenan malaikat antara para malaikat istakbara sombong sapa iblis wa kana ana sapa iblis minal kafirina setengah sange sing kafir kabeh fi ilmi Allah taala ing dalem ilmu Allah taala kala dawuh sapa wa taala ya iblis wa iblis ma manaka mau te apa iku mana ngalang-alangi apa maka ing sira antas juta ento sujud sira lima maring perkara kholaqtu kang gawe ingsun biadaya kelawan tangan loro ingsun manane kelawan kekuasaan ingsun maknane ya daya di maknane nek ulama mergo nak maknane tangan kok repot nah berarti Allah duwe tangan terus dirubah Imam Suyuti diciptakan dengan tangan saya sendiri maknane apa tawalli itu tegese nguasani ingsun khalqae gawe Adam jadi Adam tak bikin sendiri maknane ya pokoknya ngono dadi biadaya itu istilah penghormatan bukan hakikatnya Allah bikinnya pakai tangan wa tawi iki ku tasrifun iku bentuk penghormatan di Adam maring Adam. Fa inna kulla makhluqin mongko satemene hakikate kabeh makhluk ya tawala nguasai sapa Allah khalqahu ing gawe kula makhluk. Astakbarta am kunta minal alin. Astakbarta ana ta sombong sira al ana ing dalem saiki anu sujudi saiki istifamu taufiqin. Am kunta ana ta te sira minal alin setengah sange wong sing sombong-sombong. Ono Ibnu Suyuti. Am kunta ana ta sira minal alin saking sing sombong kabeh mutakabirin nek sing sombong. Fatakabar ta mongko sombong sira anis sujudi saking sujud. Terus likaunika krana anane sira iku minhu sing saking wong sing kumul. Kala ngucap sapa iblis ana khairu minhu.
Ana uta ingsun khairun wa apik min timbang Adam. Kula niku karena lebih keren timbang Adam. Kholak tandamel panjenengan ingsun minarin saking materi api, wa kholak talan damel panjenengan ing Adam mintinin saking materi napa? Lemah. Kala dawuh sapa sinten kala dawuh sapa apa? Fakhrus mongko metu sira minha saking swarga minal jannati swarga wa qila minas samawati sing pira-pira langit. Itu sebetulnya mulai dulu itu ya ada khilaf. Fakhrus minha itu dari surga atau wakilah minas samawat. Fa inna kaumulan itu debat orang penggawean. Surga zaman Adam itu sama enggak dengan surga yang nanti untuk kita di surga? Wah, ya sama. Kalau sama sekarang di mana? Mau seribet, mau nganggur-nganggur itu seribet. Mau bus warga yang mesti geger berkorong. Mas parah. Jadi Yahudi, takut anu ini, takut anu kok. Nabi nanti takut Yahudi Muhammad. Nak langit bumi itu sebenarnya hancur pas kiamat. Terus manusia sing mati mulai ini Adam sementara tidak konti. Jadi nak takut ngono mirip juga. Mirip Yahudi. Nak mirip juga apa? Nak mirip Namure. Jadi agama ini selalu disoal pakai akal. Jadi agama tanpa akal bisa berdiri. Tapi kalau terlalu bawa akal itu ya repot. Ya makanya tadi itu pentingnya riwayat. Seolah lagi pentingnya apa? Riwayat. Makanya coro Imam Malik itu gak suka sama agama di logika itu gak suka. Karena nanti orang yang punya logika terus merasa lebih punya otoritas terhadap agama. Ya sesuai pun agama itu angel oleh rangno sampai itu agama itu angel. Sampai kita beda isu. Nabi Adam diusir ganti. Terus warga ini Nabi Adam saya tidak ganti. Mereka warga itu luasnya sak langit bumi. Karena itu saya tidak ganti. Swarga lebih luas ketimbang langit. Kan nggak mungkin sesuatu yang luas diletakkan di yang sempit. Akhirnya Mu'tazilah gak percaya anak swarga zaman Nabi Adam. Jadi swarga sing cipta Adam itu tidak sama dengan surga yang nanti arduwas samawati wal ardh. Jadi ahli sunnah yo sono, dan yang di Israel pokoknya ono. Itu kan sama-sama terus diterusno debat. Ya sudah guys. Nah, cara aku itu busek, kok gampang, nerangno nek sebarno. Secara teori kan gitu, nerangno sausé. Ya sudah, sampean bus warga wae lagi apa? Lagi nerangno. Pas aku nerangno kowe ra ning swarga. Sebab lo enak nong cangkem elek ngono ya rasamu ben nerangno kowe ra ning kono ya wis akhire kan. Apa cocokan sampean? Aku tak nerangno swarga lha sing kono ben nerangno neraka. Koroe rokok. Agama itu unik. Ya karena tadi apa ya? Dari awal agama ini kaum yakin, tapi akal yang berlebihan itu ya mengganggu agama. Ya sudah makanya seorang lagi itu riwayat. Sebagian ini apa? Riwayat. Inna hadzal ilma dinun fangzuru amman taquluna dinakum. Agama ini ilmu. Kemudian kamu harus dari sanad yang benar. Ya, dari sanad yang apa? Dari sanad yang benar. Ya sudah seperti itu. Mana itu kulon setuju model kayak sholat sunat safar tidak harus madhep kiblat terus. Jadi agama ini sudah unik. Misalnya gini, sholat fardu kan wajib madhep kiblat, tapi ada sholat yang nggak usah madhep kiblat, yaitu sunat safar. Misalnya orang di pesawat. Karena guling-gulingan, nah, hakikatnya kiblat itu tidak fokus kita namun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang agama, tapi lagi-lagi itu butuh riwayat. Seorang lagi butuh riwayat. Kalau nggak pakai riwayat itu Abu Nawas Sabit. Karena tadi Amerika, seorang lagi Amerika, itu kalau dibor pas New York itu kena Ka'bah. Nah logikanya kalau arahnya pas itu kan bebas arah. Berarti orang Amerika oleh sholat bebas. Tidak bisa seperti itu, ya tetap anut konsensus ulama sana atau tradisi sana, kiblat itu ngambil arah mana? Karena dia pas. Ya bumi yang ada arah itu secara akal kan hanya rubuk 1/4. Makanya kalau kamu belajar falak itu ada rubuk. Lainnya itu sudah ada arah. Misalnya bumi bulat bola, yang sama atas dikatakan sama-sama di atas. Ya kadarnya hanya 1/4. Lainnya itu sudah dikatakan samping. Makanya seperti Denmark itu ada daerah yang siang sampai 3 bulan, entah berapa siklus sekian puluh tahun. Ada yang lebih lama siangnya.
sampai 18 jam. Kalau di Eropa kadang puasa itu sampai 18 jam. Ada yang selalu nggak kena matahari kayak kutub utara, kutub selatan. Nah makanya kalau misalnya sholat itu ngikuti apa? Kalau ngikuti matahari orang kutub sholatnya hanya maghrib, isya, subuh. Gak wajib poso atau ono. No. Ya tidak bisa seperti itu. Jadi kalau nuruti logika kan terus berdebat terus. Tapi kalau nuruti rasa sebagai hamba, orang kutub butuh sujud sama Allah, orang kutub butuh loyal sama Allah dengan memperlakukan puasa. Ya sudah, artinya kita harus puasa. Nah lalu kalau ukurannya matahari, mereka tidak punya matahari. Memangnya puasa itu penyebabnya wujudnya matahari, apa penyebabnya loyalitas sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Loyalitas. Kalau penyebabnya matahari ya berarti kalau nggak ada matahari nggak usah apa? Tidak usah seperti itu cara berpikir. Makanya ngikuti ulama. Karena ulama yang tahu tradisinya Allah dan Rasul. Ya seorang lagi ulama yang tahu tradisinya Allah dan Rasul. Meskipun ya kadang saya naik dewi ulama, gue kadang mau pulang balik ngomong, diterang nombek cangkem elek, gue paham. Pokoknya masyhur itu ada kiai di debat sama orang rata PKI. Pak Kiai, kalau setan dari api masuk api kan biasa. Terus susahnya apa? Mau materinya dari kiai itu mek lemah, swawarna raine. Loro itu, gue sakit. Jadi uang kalau lemah kok loro. Karena serang kena diterang manusia materinya kan dari tanah, berarti kena dipendem urip-uripan. Piye? Ya loro ya. Ya jadi kalau lemah dipendem neng lemah kok. Karena dijelaskan pakai lisan yang baik gak paham. Sebenarnya kita ingin selalu baik, tapi ada orang-orang diterangkan cara baik-baik itu. Kayak misalnya ono wong kon, Gus kula niku bojo kula cuwawet ngene-ngene, akhire kula pegat. Dicereweti bojo mek diarani duda iku lara ndi. Lara diarani duda isen. Kowe payu rabi dicereweti, ambek ra payu rabi jomblo, sakit mana? Sakit distatuskan jomblo. Malah kena dicereweti sabar prestasi baru. Setelah waktu diulang-ulang. Lan jarpe sekolah tas malah seneng Imam Syafi'i. Kowe dirasani wong ning ngarepmu, diomongi ambek dirasani seneng dirasani karo. Dari Imam Syafi'i bukti ke wibawa, bukti ngomong ning ngarep ora ana. Jadi Imam Syafi'i itu rilat bro. Ya Abdillah orang yang tadi muji-muji jenengan itu kalau di luar maki-maki jenengan. Jadi alhamdulillah. Kok bisa itu kan bukti pengkhianatan. Berarti saya wibawa, di depan saya enggak berani. Wong itu soal Imam Syafi'i, ya cium tangan juga hormat. Tapi setelah di luar menghujat. Jika cerita dilaporkan ke Imam Syafi'i, orang yang tadi nyium tangan jenengan itu di luar ngerasani jenengan. Jadi Imam Syafi'i, alhamdulillah berada aku wibawa, mendengar purawani. Ya dianggap enteng saja. Terus ada orang misalnya Ja'far Shadiq, Ja'far Shadiq Sayyid putune Nabi, orangnya soleh alim, gurunya Abu Hanifah. Di antaranya gurunya Abu Hanifah itu Sayyid Ja'far Shadiq. Itu kalau dihujat orang dia ngomongin, dimaki-maki, sampai ke rumah. Pas mau masuk rumah, kamu masih ingin maki-maki saya? Iya, tak tunggu sampai selesai. Setelah selesai, sudah, sampun, sudah. Masih emosi orang, sudah. Kamu misoi saya berdasar apa yang kamu ketahui. Yang tidak kamu ketahui lebih banyak, maka saya tunggu. Izin sampai terus ketika ditanya, kenapa engkau sabar ketika jenengan saya pisui? Orang ini akhirnya tobat, mencium tangannya, mencium lututnya. Jawab saya Ja'far Shadiq. Aturohu tuk soburhan, aturohu yuk soburhan. Kowe ora paham kalimat itu, tapi tak terang. Ben dadi wali. Kowe roh pangeran, ya tahu. Sing durakani pangeran itu banyak enggak? Yang maksiati pangeran itu banyak enggak? Yang pangeran sing di langit bumi wae dimaksiati, kok meneh di rumah. Akhirnya terus. Jadi orang-orang soleh itu cara berpikir itu di luar kapasitasnya. Apa ya? Mereka itu hanya Allah, tahunya itu hanya Allah. Aku kan enggak egois, harga diri. Mana ada agama berdasar harga diri itu kalau dalam bahasa Arab maksud hamiyat al-jahiliyah itu gengsi no? Makanya ketika saya berkali-kali cerita ya,
Ada seorang ulama dipanggil tetangganya, "Nom, setelah sampai situ sudah kembali, saya tidak butuh kamu." Setelah sampai rumah dipanggil lagi, sudah kembali lagi sampai 3 kali. Ulamanya tetap ceria, tetap nyaman. Ketika ditanya, "Kenapa engkau tetap nyaman?" "Wahai pemuda, kamu itu tetangga saya. Kata Allah dan Rasul, nak ku iman be Allah Rasul kon ngapi tangga lah, kon ngundang aku teko." Ya seneng wong diperintahin. Ketika kamu nyuruh saya kembali, ya saya kembali. Memang itu keinginan kamu. Kowe tanggaku, aku kon nurut mbek tangga. Aku ora urusane mbek kowe. Aku mau nyaman diperintahin. Nangis pemuda tadi terus tuh. Kalau kamu kan waduh diri orang kok dipimpong. Gak bakat wali blas. Jadi orang dulu tuh nyaman. Karena yes pikirannya nama Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Abdul Aziz itu termasuk khalifah paling soleh setelah periode sahabat. Itu mau kapundhut itu. Semua ketika keluarganya menangis. "Kenapa kamu menangisi saya?" "Ya karena engkau mau mati." "Memangnya kalau mati mau kemana?" "Ila khairi madhubin ilaih, kerja terbaik." Terus aku kok kon urip awar kowe gak jelas iso ngurmat aku ta ora. Nah Allah malah jelas. Saiki apik ndi urip wong ora jelas sampai sing jelas. Yo wis kapundhut. Kowe kan gak mati ku wedi. Dosane akeh. Lah mungkin nak urip terus ra dosa. Kaya tok. Dosa projek kata Gus kok mati terus. Gimana ape mati kira dosa meneh. Biasa wae nek ape mati biasa karena potensinya kamu urip suwi ku dosane apa taat meneh. Ya jawab. Potensi ini. Dosa meneh apa taat meneh? Apa ya dosa ya taat. Terus pas mati pas salat pas dosa. Ora usah ngono biasa ya. Nek mati ae matur pangeran Gusti nak saya ini mati mawon nak saya ini urip. Mawon wis moyo ana jenengan. Memang kalau urip sing ngrumat jenengan bisa mati bisa ngelola gitu. Pun dunia sing ngurus jenengan kan sebenarnya kalau kita berpikir gitu kan nyaman. Zaman kamu hidup yang mengendalikan jantung, paru-paru, oksigen juga Allah. Dan kamu nggak tahu caranya, tahu-tahu hidup. Tapi setelah mati dikubur kamu iskal. Lalu sistem pernafasan saya gimana setelah saya mati? Memangnya zaman yang dunia kok roh? Oh karena ada oksigen. Terus oksigen wujudnya karena apa? Kok ya roh? Oksigen dari zat gini zat itu kok sopo ya roh? Mau gaya tok ngomong tetep akhirnya roh. Nah kadang lo gawat yang goblok seraro kabeh dari awal mau bawa alam semoga tak. Nah, artinya gini, kalau zaman di dunia kamu tidak bisa mengelola diri kamu sendiri, juga sama setelah mati tidak bisa mengelola diri kamu sendiri. Semua itu al-amru biyadil, semua itu dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Ya sudah kita pasrah saja dan kita hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah itu agama. Tidak kok logika pakai akal. Wah, itu orang mati itu sudah nggak bisa apa-apa, sudah jadi tanah gini-gini. Masa saya tekar yang ngerti jadi tanah itu tidak bisa. Tapi masalahnya kita ini dikendalikan oleh zat yang bisa mengelola semua. Yaitu Nabi Adam diciptakan juga dari tanah. Ya sudah hanya berdasar riwayat itu yang kita akhirnya meyakini setelah kita mati juga bisa hidup. Yang terus nang. Fakhrus minha. Qala dawu sapa ta'ala fakhrus minal jannati mut. Nah kita memiliki maksudnya ya aneh ini rati fakhrus minal dan zaman orang setelah fakhrus. Fakhrus mongko metu sira min hasangi jannah minal jannati swarga wa qila minas samawat. Fa inna kamu kesatune sira rajimun wong sing dilanati matrudun terus ingkang dinanat. Wa inna alika lan satune kowe ngatasi sira lanati lanat ing sunila yaumiddin maring tumeka hari pembalasan iki jasa. Kala ngucap sapa iblis robbi dungerane sulfan fir mongko kula aturi ngeki tempo panjenengan ing sunila yaumi batun maring dinane dintangeno sapa manusa inas. Kala dawuh sapa fa inna kamu kesatune sira minal mungdorin sange wong sing dikai tempo ila yaumil waqtil ma'lum tumeka maring dina sing ditentokno. Waktana qatilula waktu tiupan sing pertama. Kala ngucap sapa iblis fa bi izzati mongko demi kehormatan panjenengan la ufiyanna. Iktine bakal nyesatno ingsun ing para manusa ajmain halis kabehane kabeh. Jadi iblis wis bersumpah akan menyesatkan semua manusia. Iki rasa khawatir iblis itu yo iblis ya lemah. Nyatane kowe tetep mati jalalan.
Berarti orang sukses menyesatkan. Kodang di kowe iblis. Kodang sampeyan, kon ra ngaji tetep kon paham tetep ra paham. Iblis itu enggak keren loh. Betul, saya setiap melihat orang sholat itu menyaksikan kekalahan apa? Jadi iblis itu ya kalah orang atau sibat ya biasa mah, rasa sing hebat sih nama pengiran. Ilah ibadah kecuali kaulane panjenengan sing sange hebat, al-ikhlasi nasi ikhlaskan. Jadi dari awal iblis sudah menyerah ngadepi orang sing ikhlas. Ikhlas itu dimulai dari awal ya. Kalau bahasa yang KS pokoknya hilir sampai hulu sampai hilir itu ikhlas kabeh. Misalnya kita duit yakin nah itu wae apa. Sehingga kita ketika ngasihkan orang itu kamu nggak merasa itu milik kamu. Sehingga nggak gampang undak. Selagi itu kamu benar keduanya awalnya salah itu masih mungkin tidak ikhlas. Uang ini milik saya, tak kasihkan kamu dengan ikhlas. Kalimat milik saya ini menjadikan suatu saat kamu jadi undat-undat karena milik. Tapi kalau ikhlasnya dari depan. Uang ini milik Allah, ilmunya bahak milik Allah. Terus tak kasihkan kamu juga hambanya. Dari awal kan merasa lah saya tidak punya apa. Tapi selagi saya ikhlasnya hanya separuh, ilmu saya tak kasihkan kamu karena Allah. Berarti masih potensi enggak ikhlas. Ya, jadi kalau ngelatih ikhlas itu ada dua-duanya. Kamu punya uang milik Allah, punya ilmu milik Allah, punya jabatan milik Allah. Kemudian kamu kasihkan sesuai perintah Allah. Itu lebih mudah ikhlas karena la haula wala quwata illa billah. Selagi masih separuh saja salah, itu potensi berikutnya juga ikut. Kali aku rumah yatim kok ikhlas, duitku tak kena. Kata duitku itu menjadikan suatu saat. Dulu tak rumah, terus saya ini jebule lari aku. Tapi kalau alhamdulillah saya pernah digerakkan Allah rumah yatim dengan milik Allah juga. Sehingga kita sekedar pernah melakukan ketaatan ini senang. Enggak penting berikutnya anak yatim ini nanti peduli kita apa enggak penting. Itu ikhlas. Ikhlas itu sesuatu yang semuanya lillahi ta'ala. Dari nasolati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Terus iblis menyerah. Kecuali hamba jenengan sing ikhlas. Qala fal haqqu wal haqqu aqul. Binas bima fal haqqu mongko te barang kebenaran wal haqqu aqul. Binas bima kelawan nasabnya fal haqqu wal haqqu wa rafil awal wa nafsisani. Fanasbu bil fi'li ba'da wa nasu awal. Kila bil fi'li madhkur wa kila ala masdar ya haqqu hiqqu al haqqu wa kila ala nasi haqqil qasam wa rafu ala namtada'il mahdhuful kufar fal haqqu minni wa kila fal haqqu qasam. Wajah bil qasam la amla ikine bakal ngebai ingsun jana main rokok jana mika sange sira bi ai dzurriyat tiga trisik lan ya panjenengan sange wong tak ya kan ana sapa man kae sira minim sange para manusa asmaina halis kabehane ka niku mon perkasan-perkasane aku wis pokoke sampean maca kena kira kita nama qala fal haqqu wal haqqon mun liyane niku kira macam-macam wonten sing apa nasab rofa ana sing nasab soalnya ini bukan terus hilaf-hilaf La'am yaktine bakal ngebai ingsun jahan menambahin rokok jahan namika sang siro biduri ya tiga kelaman anak dulu siro wa mimanan sange wong tabiya kang anut sepeman ka ing siro minim sange anas ajbaina halis kabehane kabeh kul ngucap siro Muhammad ma as'alukum orang jale ingsun ing sira kabeh alih ing atas iki ala tablighi risalah iki ing atas nyampean utusan min ajrin sange opah apa wae jublen tegese opah ajrin maknane jublen wa ma'ana lan ora ana sange utawi ingsun menal mutakallifina iku wong sing memaksakan kebenaran kabeh. Maksudnya mutakallifin itu memaksakan kebenaran sampai tak rewangi bohong, tak rewangi rekayasa ilmu taqawilina. Tegese wong sing gawe-gawe kabeh Al-Qur'an ing Qur'an min tilqai nafsi saking sisi awak dhewe ingsun. In huwa ora ana te Qur'an imal Qur'an ora ana te Qur'an iku illa zikrun kecuali dadi kehormatan atau dadi zikir atau dadi nasihat. Idotun tegese dadi nasihat bil alamina kedhe wong salam kabeh. Lil insi tegese kedhe manusa wal jin lan jin. Wal uqala ilan pira-pira wong sing duweni akal. Dunal malaikati ora kok malaikat. Tapi iki pendapat dunal malaikat. Sudah Quran itu memperingatkan orang supaya dari tidak soleh menjadi soleh. Sementara malaikat mesti nawa soleh, jadi nggak baru diperingatkan dengan apa? Quran. Tapi ini pendapat Imam Suyuti. Banyak ulama yang mengatakan malaikat pun butuh Quran karena untuk tasrif, untuk satu kehormatan
kan masyhur itu khilafnya ulama. Apakah malaikat itu termasuk umatnya kan Nabi Muhammad SAW? Ada ulama yang mengatakan cara pandang Nabi diutus itu untuk mensolehkan yang tidak soleh atau mensolehkan yang potensi tidak soleh. Kan orang itu ada dua, ada yang memang tidak soleh disolehkan, ada yang potensi tidak soleh. Sebetulnya sudah soleh tapi potensi juga ada soleh terus disolehkan. Nah malaikat ini kan tidak berpotensi maksiat sehingga nggak butuh Nabi. Seorang lagi malaikat itu kan nggak mungkin tidak soleh, selalu soleh, berarti nggak butuh Nabi. Itu cara pikiran Imam Suyuti, sehingga dia mengatakan Quran itu memperingatkan semuanya kecuali malaikat, karena malaikat tanpa diperingatkan sudah soleh. Tapi kata ulama yang lain tidak seperti itu. Malaikat tetap senang sebagai umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena butuh status tasyrif. Tasyrif itu keren. Nanti takut itu melok kelompok isopo, melok kelompok Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau nanti ditanya Allah, mimman anta min ummati habibika Muhammad, itu keren, karena termasuk umatnya kekasihmu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kamu ngikuti apa? Yo, min ahsani kitabik, mengikuti kitab terbaikmu ya. Sehingga mereka ikut umatnya Nabi bukan karena disolehkan, tapi karena tasrif. Satu bahur itu yang diikuti ulama. Tradisi kita ahli sunnah ngikuti yang pendapat itu, ngikuti bahwa malaikat pun suka dikategorikan umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena nambahi tasrif, nambahi apa? Masyhur itu Imam Suyuti dalam hal ini kita ngikuti ulama mayoritas, bukan ngikuti yang ini. Masyhur kan Jibril ditanya, kan itu ketika Jibril ketemu Nabi Muhammad ditanya, untungnya apa kamu jadi safir? Safir itu kira-kira terjemahan bebasnya panitia saya. Jibril itu kan dia jauh dari langit turun bumi, dari langit itu kan jauh. Terus kamu untungnya? Karena Jibril itu tahu betul peristiwa yang pernah dilakukan Allah, yaitu kayak apa malaikat yang di langit bisa diusir karena kesalahan tertentu. Malaikat yang sok suci kayak siapa itu Harut Marut juga dihinakan seperti itu. Dan Jibril tahu betul Allah itu ya faluma biasa. Jadi yang sekarang malaikat bisa aja jadi pokoknya tahu betul Allah bisa melakukan apa saja. Karena Jibril tahu betul Allah, karena dia ketua malaikat. Kan kita tahu misalnya ada sejarah siapa? Harut Marut dari malaikat menjadi hina seperti itu. Jibril akhirnya tanya, ya sudah, Jibril punya, terus ditanya Nabi, kamu untungnya apa setelah jadi safir saya, jadi panitia yang ngurusi wahyu. Terus kata malaikat Jibril, saya tidak pernah merasa aman. Apakah saya selalu dalam posisi ini, posisi terhormat, kecuali setelah menjadi safir, menjadi pelayan kamu, ketika aku distatuskan oleh Allah. Apa itu? Innahu laqaul rasulin karim bi quwwatin inda dil arsy makin muta'in samaan. Terus kata, fa amin tuba. Baru setelah itu saya merasa aman, bahwa posisi saya aman karena Quran itu abadi ila yaumil qiyamah ila mala mi'adalah. Pokoknya Quran itu abadi dan di Quran itu saya distatuskan muta'in sama amin. Berarti saya merasa aman, tidak akan diubah kestatusan saya malaikat semenjak saya jadi safirmu. Intinya Jibril juga mendapat kehormatan karena ngitmai Quran. Makanya kita di sini mengatakan ini pendapat Imam Suyuti, tapi hampir semua ulama berpendapat apa? Malaikat pun ikut mendapat berkahnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini apa? Berkah tasrif, apa berkah apa? Tasrif. Jadi punya status kehormatan. Yang dikatakan Imam Suyuti itu murni logika. Murni logika tadi, yang namanya Quran itu memberi peringatan supaya nggak soleh menjadi soleh. Dan malaikat tidak butuh itu karena sudah selalu soleh. Ya jadi itu logika saja. Tapi kita berkeyakinan malaikat pun butuh, tapi untuk kehormatan. Wala ta'lamunna, yang lan yaktine bakal ngerti teman sira kabeh ya kufar makata ya penduduk Mekah naba aku ing ceritane Quran. Jadi ayat populer pulau. Jadi kita ini pasti akan menyaksikan kebenaran ceritane Quran ila yaumil qiyamah. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq.
Wala ta'lamuna tine bakal ngerti sira kabeh ya kufar Makkah wong kafir-kafir Mekah nabahu ing ceritane Quran khabar sidqi. Tegese cerita kebenarane Quran ba'da khinin sause kok. Tapi iki dawuh pangeran. Terus Imam Suyuti nafsiri yaumil kiamah. Tapi ini lagi-lagi tafsir ya, bukan Quran. Jadi cara Imam Suyuti kamu akan tahu berita kebenarannya Quran setelah kiamat. Tapi nyatanya sebelum kiamat pun kita tahu banyak tentang berita benarnya apa? Quran. Bisa beri contohnya teman. Ini ben nambah iman kula jenengan tengah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu kan orang yang mukjizatnya jelas Quran ya, jelas kita sepakat Nabi itu orang yang mukjizatnya itu ngendikan Konstantinopel. Nabi itu orang Mekah. Itu orang Mekah, orang Madinah. Itu ngendikan Turki, itu kan jauh sekali karena Turki itu ikut barat. Tapi Nabi zaman itu ngendikan lataf tahunnal Konstantin, ya kamu pasti nanti menaklukkan Konstantinopel. Nabi menyebut pasukannya, menyebut tentaranya. Terus al-amru kama akhbaru, kemudian kenyataannya Konstantinopel zaman Nabi itu kan hanya menguasai Mekah Madinah. Dereng bukit putih-putih. Dok, Syria itu era Umar. Tapi era Pangeran Fatih pun berapa ratus tahun setelah Nabi baru menaklukkan apa? Konstantinopel. Ke Nabi nanti dawuh mulai sekarang sampai kiamat uridot alia umatku dipertontonkan. Jadi Nabi sempat belok kalau terus Jawa TV lah. Jadi menurut Nabi ya berso ngaji jalalan paham berapa. Ini termasuk daftar yang diperlihatkan kepada Nabi. Di akhir zaman ono ngaji gue 3 perangkat. Pulpen, rekaman. Ya apa kitab, harusnya kamu lebih alim dibanding ulama, karena mereka salah satu kelas, apa? Rekaman. Itu besok. Yang paling unik dari semua peristiwa itu, Warwan gitu peristiwanya Suraka. Suraka itu sahabat rapat tinggal di. Tapi sering nangis Suraka. Suraka suatu saat kamu pakai apa mahkotanya raja Kisra, raja Persia yang Romawi. Romawi itu kaisar apa? Singkat cerita, Ka'ab itu seorang ahli kitab penginjil. Dia itu ada zaman Nabi, namanya Ka'bul Ahbar itu ada zaman Nabi. Makanya di Tiba sering ada Al-Hadis Susani An Yasar bin Atok An Kabilah. Nabi lahirnya di Mekah sudah benar, hijrah ke Madinah sudah benar. Tapi Ka'ab itu masih gak mau iman karena dia baca di Taurat itu ada kata-kata wa sultanu bisa. Pusat pemerintahannya itu jadi pusat pemerintahan Islam itu bisa. Karena Nabi wafat itu sebelum ada pusat pemerintahan di sama-sama itu ya Syria, Lebanon, Israel. Bareng era Sayyidina Umar, Sam itu ditaklukkan Umar. Terus akhirnya sebagian pemerintahan itu pusatnya di Sam, terutama era Muawiyah. Terus Nabi itu gue juga kalau ketemu Suraka gue juga suatu saat kamu itu pakai bahasa Arabnya itu pakai mahkotanya Raja Romawi. Singkat cerita dia ikut perang. Nabi pun apa? Ikut perang, lala rojone keplayu. Mahkotanya ceblok. Lala sing nemu iku. Tinggu. Ya ora pantes wong ndek. Digojlok sahabat-sahabat. Setelah dipakai didelok sahabat digojlok mergo elek ora pas. Terus dikonyoplok karo Umar. Itu harus kamu copot dan nanti mau diletakkan dikasihkan ke Baitul Mal. Nanti uangnya dibagi. Masyhur itu soal protes. Bukankah Rasulullah mendikan di depan umum bahwa yang pakai ini saya. Sejak Umar, innama qala laka Rasulullah lital bisaha walam yakul litamlikah. Nabi hanya mendikan kamu nanti yang pakai. Nabi tidak mendikan kamu yang punya. Terus dicopot. Belum bisa kamu bayangkan. Kejadian itu puluhan tahun setelah Nabi wafat, tapi Nabi ngendikan itu detek. Yang mengalahkan itu Umar. Nanti yang pakai mahkotanya itu coba misalnya saya ngomong gue, jebule Suraka mati sedurunge peristiwa. Kacau kan? Atau Umar meninggal sebelum penaklukan ini. Nabi itu ngendikan itu detek.
Jadi Nabi ya person, aku iso ben ngaji Jalalain terus paham ra paham guyu person. Nah, begitu juga penelitian keilmuan sekarang itu banyak yang mengarah mendukung makna-makna Quran. Meskipun kita tidak tahu detailnya, misalnya dulu ya, misalnya antara laut, air tawar dan air asin bainahuma barzakhul layak bilang. Kemudian orang bilang barzah itu membran atau apa saja lah. Ini jelas itu ada pemisah namanya apa? Barzah antara laut asin dan laut apa? Itu juga misalnya awalam yaro anas samawati wal ardo kana taroton fafatah. Nah, waja'alna minal ma'i kulla syai'in. Jadi dulu bumi itu satu pulau, kemudian pisah-pisah, kemudian ya sudah ada yang jadi laut tadi. Itu teori keilmuan itu sama, bahwa dulu misalnya Jawa sama Sumatera itu satu bumi, satu pulau, kemudian dipisah. Pertama roton itu gandet, fafatah, nah kemudian tak bisa. Ya, makanya Allah sudah ngendikan wala ta'lamunna naba'ahu. Kamu akan tahu cerita kebenaran Quran ini, tunggu saja setelah ini. Nah kemudian hanya ulama yang mengatakan yaumal kiamat, tapi itu lagi-lagi itu tidak Quran. Quran hanya ngendikan dajjal. Yang yaumal kiamat itu ngendikan. Makanya kita harus paling gampang tuh hadis. Terus jelas tuh hadis. Pokoknya hadis tentang sosial. Suatu saat akan datang zaman qalilin ulama tapi kasirin. Wah, itu berarti mau bener-bener banget. Yang ulamanya sedikit, tukang khutbah ya, tukang pidato ya maksudnya. Wah, suratnya mau bener buat. Dan itu Nabi ngendikan itu detail, terutama sama jelas. Saya kan punya kitab namanya Sirah Nabawiyah, juga punya kitab banyak lah tentang itu sampai Imam Bukhari itu kenangannya. Imam Bukhari yang meriwayatkan hadis suatu saat kamu membuka Konstantinopel itu masih Kristen. Semua Konstantinopel rawinya itu ya nggak ngerti, pokoknya ngomong aja sanate ngono mendingan kita kok ilah kapan kok pokoknya sanate ngono. Tapi sekarang jadi nyata Konstantinopel Turki itu dulu ketika Imam Bukhari meriwayatkan hadis itu masih dikuasai nama Kristen. Tapi Nabi menghentikan detail tentang Bukhari kitab Alamatin Nubuwah. Itu detail sekali. Innakum sataftahuna Misra, kada sataftahuna sampai. Padahal Nabi buatan menangi terbukanya Irak, terbukanya beberapa negara Nabi buatan menangi kok. Tapi zaman Nabi ketika detail. Sataftahuna Qaisar, fala Qaisar ba'da, wa saftahuna Rum. Itu detail. Sampai ya tadi sedetail nanti yang pakai mahkotanya itu kamu. Terus setelah nyata, maksudnya nyata itu ya emang bener-bener sing nemu itu. Surabaya kok rali kok. Ya, karena Nabi nanti ngendikan uritot ale umat itu semua yang akan terjadi pada yaumil kiamat itu pernah uritot, dipertontonkan, diperlihatkan. Ini ganti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terus dihentikan. Makanya saya jamin asal riwayat itu sahihah. Saya ulang lagi, asal riwayat itu sahihah dan benar nisbat itu ke Nabi, pasti akan terjadi sesuai dari kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau ada yang tanya, tapi saya pernah baca hadis ini kok nyatanya nggak terjadi, itu berarti ada masalah di riwayatnya apa? Ada masalah di riwayat. Tapi kalau asal hadis itu sahih, salah lagi apa? Itu pasti akan kejadiannya seperti itu. Ba'da khirin sa'usi siji mongso yaumil kiamat. Terus wa alima telafat alima ini gimana arafa kan mana arafa wala mutelam qabla sedurunge lafat alima rupane latak lamunna iku lamu kosamen iku lamu kosam kodarin kang den kira-kira ae wapo iki mesti lamu kosamen lam kosam sing sifate kosam kodarin kang den kira